Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akpai, profesional, rahmatan lil alamin, Allahu Akbar. Bertemu dengan saya kembali, Ulfatul Husna dari DPW Akpai Provinsi Jawa Timur. Kali ini akan berbagi tutorial tentang bagaimana menyusun soal, merakit soal di aplikasi penilaian Akpai Digital. Yuk, kita ikuti bersama tutorial berikut ini. Oke, kita juga ini ya, ke screen mirror dulu untuk menampilkan aplikasi penilaian digital. Ya, oke, di sini ada beberapa aplikasi di sini ya. Ada KTA Akpai Digital, FTP Digital penilaian digital dan modul digital. Bagi Bapak Ibu yang belum menginstal ya, sahabat-sahabatku yang belum menginstal penilaian Akpai Digital, silakan terlebih dahulu menginstal di Play Store ya. Jadi masuk dulu di Play Store kemudian install ya. Oke, kita bagi yang belum ya, kita masuk ke Play Store kemudian ketikkan di situ penilaian Akpai. Oke, penilaian Akpai lah, ini ada di paling atas yang berwarna biru itu adalah aplikasi penilaian digital. Oke, karena saya sudah menginstal situ, maka saya tinggal buka saja. Jadi bagi yang belum menginstal, silakan untuk terlebih dahulu menginstal. Nah, ini kelihatan di sini beranda dari penilaian digital itu adalah ada beberapa soal yang telah disusun oleh guru pendidikan agama Islam se-Indonesia ya. Jadi di sini kita bisa sama seperti di RPP dan juga modul Akpai Digital, kita bisa memfilter ketika mencari soal di sini ya. Dan kita juga bisa menambahkan ya, bisa menambahkan di sini ya, kelihatan ada beberapa aja. Ini kita filter berdasarkan ini ya. Kalau di modul kemarin itu sudah langsung gitu ya, sudah langsung ada SMP, SD di di berandanya itu sudah terlihat di sana. Ya, ada SD, ada SMP, ada SMA, SMK, SLB begitu. Kalau di sini kita harus memasukkan di sini dulu gitu ya untuk filter. Oke. Ini rupanya masih belum bisa dalam kondisi konstruksi ya, dalam kondisi perbaikan karena memang aplikasi Akpai Digital termasuk di dalamnya ini adalah penilaian digital, itu adalah hasil karya teman-teman kita sendiri, dan juga yang ada di sini soal-soal itu juga adalah dari teman-teman kita sendiri dari GPAI dan juga untuk GPAI sendiri gitu ya. Jadi untuk teman-teman sesama guru pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi masih terus update gitu ya, update baik modul maupun penilaian ini. Oke, langsung saja kita di sini cara merakitnya gitu ya. Cara merakit soal itu bagaimana di sini. Nah, ini kelihatan seperti biasa, tambahkan klik tanda plus di bawah ya. Jadi ada tanda plus di bawah, diklik kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini kita ditawarkan untuk menyusun soal itu untuk kelas berapa ya. Jadi kita klik aja, kita mau menyusun soal kelas berapa, mau kelas 10 karena saya guru SMA ya, jadi langsung di sini bukan. Jadi kita tidak memilih, tidak harus memilih dulu ya, karena aplikasi ini sudah mengenali kita ya, kita mengajar di jenjang SD, SMP, SMA atau SMK, itu sudah mengenali kita sesuai dengan identitas yang kita tuliskan di KTA Akpai Digital. Oke, di sini langsung dihubungkan SMA gitu ya. Jadi kita tinggal pilih kelasnya saja, kita mau kita ngajar di kelas 10, 11 atau 12 gitu ya. Atau soal yang kita mau susun itu adalah kelas 10, 11 atau 12. Oke. Karena saya ngajar kelas 12, maka saya akan klik kelas 12. Oke.
Kemudian berikutnya adalah kita diminta untuk memilih kompetensi, gitu ya. Jadi kompetensi soal itu ya, yang dimaksud adalah kompetensi soal itu ya. Yang pertama, ini kita ditawarkan mau level 1, pengetahuan dan pemahaman, atau level 2, pengetahuan ya, atau penerapan, atau level 3, pengetahuan dan penalaran. Kemudian, atau keterampilan, ataupun juga sikap. Nah, ini soal seperti apa yang mau kita buat, gitu ya. Oke, saya akan membuat karena saya mengajar di SMA, maka soalnya di sini itu adalah penalaran, ya, penalaran. Oke. Saya ketik di sini adalah kompetensi dasarnya itu adalah, ya saya seperti biasa ya, kita gunakan ini saja ya, mengetik otomatis dengan suara. Oke, saya klik soundnya. Menganalisis Quran surah Luqman ayat 13-14. Ayat 13-14. Oke, sudah terketik kan ya? Gampang sekali ya. Oke, selanjutnya adalah materi. Materi di sini itu biasanya kan KD-nya itu apa, kemudian materi itu adalah KD itu nanti berbunyi adalah kata kerja. Jadi selain kata kerja itu di situ kita ambillah di situ adalah materinya gitu ya. Jadi kalau menganalisis Quran surah Luqman, maaf ya tadi kurang ya, surah Luqman itu tadi yang dimaksud. Oke, surah Luqman itu adalah tentang saling menasehati gitu ya. Jadi di situ ada nasihat Luqman terhadap putranya, berarti ini saling menasehati materinya ya. Jadi menganalisis Quran, ini mungkin bisa ditambahkan di sini saya kompetensi dasarnya tentang saling menasehati. Oke. Kemudian materinya di sini saya kembali menggunakan suaranya. Saling menasehati. Tadi maaf, jadinya masuk suaranya ya. Oke. Saling menasehati. Oke, di sini sudah saya masukkan. Materinya adalah saling menasehati. Kemudian indikatornya. Indikator ini adalah yang dimaksud adalah indikator soal. Ya. Jadi soal yang kita buat itu nanti seperti apa. Kalau materinya adalah saling menasehati, maka di situ coba kita ini ya. Kalau soal itu adalah soal HOTS, maka kita hubungkan dengan konteks lingkungan yang biasa dialami oleh siswa, gitu ya. Jadi siswa nanti diminta untuk menganalisis, ya. Jadi kita bikin narasi tentang fenomena yang berhubungan dengan ini saling menasehati. Ya. Oke. Ditampilkan narasi tentang saling menasehati antara orang tua dan anaknya. Titik. Peserta didik diminta untuk menganalisis antara nasihat orang tua terhadap anaknya dan anak terhadap orang tuanya yang dibenarkan oleh agama. Titik. Iya. Di sini nanti ditampilkan narasi tentang bagaimana sebuah fenomena ini lupa ya, belum saya matikan ya. Oke, ini supaya lupa begitu. Saya minta dulu. Oke. Jadi
keasikan ya, jadi keasikan suka ini ya, suka mengetik dengan suara. Oke, lanjut ya, kita lanjut aja dulu. Oke, lanjut. Kemudian kita tambahkan butir soalnya, gitu ya. Kita buat butir soalnya. Oke. Dengan materi kompetensi dasar dan indikator seperti itu tadi, kita mau bikin soalnya itu seperti apa? Mau pilihan ganda, atau uraian, atau jawaban singkat? Iya, betul sekali. Ya, kalau siswa tadi itu diminta untuk menunjukkan mana yang apa namanya ditampilkan narasi, sebuah narasi, kemudian siswa diminta untuk menunjukkan mana yang termasuk ini ya, termasuk nasihat yang diperbolehkan oleh agama atau tidak, itu adalah soal pilihan ganda. Oke, kita akan bikin soal pilihan ganda. Ya, kalau jawaban singkat dan mungkin ya, kalau karena di SMA tidak ada soal jawaban singkat, kalau SD mungkin. Ya. Oke, kemudian kita bikin soalnya, soal nomor 1. Ya, soal nomor 1, apa kita bikin soalnya narasinya seperti apa ya? Apa? Oke, misalnya begini. Ani adalah seorang gadis yang rajin beribadah setiap harinya. Titik. Dia memiliki seorang ibu yang dalam hal ini ibadahnya kurang tertib. Kemudian Ani menasehati ibunya agar mendirikan sholat 5 waktu dengan tertib. Namun, Ibu Ani selalu menolak dan mengatakan bahwa Ani tidak akan pernah tahu persoalan orang dewasa. Jadi, tidak perlu ikut campur dengan urusan ibunya. Gitu. Dari cerita tersebut, manakah di bawah ini yang dibenarkan oleh agama ketika Ani mendapat jawaban seperti itu dari ibunya? Oke, selesai. Nah, itu seperti itu gampang ya, dengan ngetik segitu panjangnya, kita tidak perlu ribet ketik-ketik gitu ya, cukup dengan suara saja sudah jadi, ya, mudah banget ya, mudah banget. Jadi benar-benar apa namanya user friendly gitu ya, jadi betul-betul gampang untuk digunakan ya. Terima kasih ya untuk apa ya. Oke, pilihan gandanya. Apa sih kita kalau SMA itu ada 5 ya, jadi ada 5 multiple choice, apa ya, pilihannya itu adalah 5 ya, A, B, C, D gitu ya. Oke, kita ketik gitu ya, ketik apa kira-kira kita bikin seperti soal AKM, ada lebih dari satu jawaban yang benar, boleh gitu ya. Boleh nggak? Bisa ya? Oke. Kita coba aja ya. Kayaknya di sini kalau kunci jawaban, nah itu nanti ya. Oke, untuk option A kita ketikkan. Ani terdiam dan tidak berani membantah apa yang dikatakan ibunya karena takut dosa. Oke, centang ya.
Kemudian kita tambahkan. Oke. Berikutnya, apa sikap Ani alternatifnya? Iya. Oke. Ani kesal dengan jawaban ibunya. Kemudian Ani membantah ibunya bahwa ibunya telah meninggalkan agama Allah karena tidak mau melaksanakan sholat fardu. Oke, itu yang kedua. Kita tambahkan lagi, itu masih dua ya. Oke, berikutnya Ani tersenyum. Oh, maaf ini ya, jadi terketik bahasa Arab. Oke. Ani tersenyum dan dengan penuh kasih sayang dia mendekati ibunya, mendekat sembari memeluk dengan sabar dan membisikkan bahwa sholat fardu adalah wajib. Oke, tadi ada dua kata yang nah, udah double ya. Oke, berikutnya tambah putri jawaban. Oke, kita ketikkan lagi dengan suara. Ani marah dan pergi dari rumahnya karena dia tidak mau tinggal bersama ibunya yang tidak melaksanakan sholat fardu. Ani tetap bersabar. Bahasa Arab ya. Oke. Nah, ini ada salah. Ani bersabar dan menunggu kesempatan berikutnya untuk mengajak ibunya menjalankan sholat 5 waktu. Oke, selesailah sudah. Ya, ini kalau sudah selesai, kemudian bagaimana? Oke, kita di sini ada ini ya. Jadi coba kita mana jawaban yang benar adalah, nah ini ya. Ternyata jawaban ini kita itu hanya boleh memilih kunci jawaban itu satu ya, jadi tidak bisa lebih dari satu. Karena apa? Karena ini adalah pilihan ganda sederhana gitu ya, jadi bukan yang kompleks gitu ya. Oke, nah kita lanjut. Ya, kalau sudah lanjut begini maka kita publish atau kita terbitkan. Ya, selesailah sudah. Kita sudah merakit satu soal. Kemudian untuk melanjutnya, ini di sini ya, kita untuk melanjutkannya itu nanti sehingga menjadi satu soal. Ini hanya 2 paket soal. Oke. Ya. Ya. Nah, ini kita diminta di sini, itu kelas ya. Jadi kita untuk merakit soal, itu nanti kita diminta untuk merakit kelas soal 11. Kompetensi dasarnya apa gitu ya, pengetahuan itu tadi. Kemudian nama penilaian,
Ini kita pilih nama penilaian. Jadi itu tadi hanya butir-butir soal yang kita susun, kemudian nanti untuk bisa di-share ke siswa, itu harus kita merakitnya. Karena mungkin hanya satu soal kemudian di-share ke siswa gitu ya. Jadi kita bikin seperti tadi, butir-butir soal, kemudian kalau sudah selesai, maka kita akan merakitnya dan siap untuk dikirim kepada siswa atau melalui aplikasi siswa pendidikan agama Islam ya. Seperti nanti di video akan berikutnya akan dijelaskan tentang bagaimana tutorial menggunakan aplikasi siswa pendidikan agama Islam Akpai Digital. Oke, kita misalnya di sini mau mengadakan penilaian akhir semester. Oke, kita jadi nanti biar siswa itu mencari, oh ini adalah kategori penilaian akhir semester, ini tryout dan seterusnya. Kemudian topiknya, ya topiknya apa? Itu tadi ya, topiknya kita misalnya apa itu tadi ya, saling menasehati gitu ya, saling menasehati. Saling menasehati dan seterusnya gitu ya. Kemudian semesternya kita pilih semester genap ya, semester genap. Oke, lanjut. Nah, ini di sini kita diminta untuk menambahkan soal-soal yang kita buat tadi apa ya? Soal yang kita buat tadi itu saling menasihati. Nah, ini ya, kemudian oke. Oke, tambah butir jawaban kita oke tambah. Maka di sini. Nah, kita diminta untuk di sini untuk aktifkan satu untuk set timer. Jadi nanti kita bisa loh kasih timernya juga ya. Kalau kita biasanya kalau buat bikin soal itu di Google Form itu harus install account dulu untuk set timer gitu ya. From limiter ya atau schedule gitu ya, seperti itu ya, jadi harus add-on dulu. Nah, ini di aplikasi penilaian digital itu sudah ada ya, sudah ada, kita tinggal di situ mengaktifkan untuk timernya ya, kemudian aktifkan tanggal berlaku untuk soal dan seterusnya ya, kemudian tulis sesuatu untuk disampaikan kepada guru, apa yang harus disampaikan kepada guru tersebut. Nah, ini seperti ini ya, baru kemudian diterbitkan ya. Seperti itu ya, jadi aktifkan untuk set timer misalnya. Oke, ya, seperti itu ya. Jadi demikian untuk tutorial penilaian Akpai Digital ya. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya, yaitu siswa pendidikan agama Islam. Jadi bagaimana soal itu dirakit, nanti akan kita lanjutkan ya, soal yang sudah dirakit ini dipublish kemudian bisa dikirim ke siswa pendidikan agama Islam. Ya. Sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.